P-Network bakalan ke $3 di bulan Juni. Ini nih kata pionir ya. Seluruh pasar sedang runtuh, begitu pula P-Network. Ini dikarenakan perang dagang, dan ketika akan berakhir itu akan diperkirakan semua akan kembali ke new all time high. Tidak tanggung-tanggung teman-teman ya, P-Network akan kembali ke $3 di bulan Juni. Ngeri banget ya. Halo sahabat Nusakrip, dimanapun Anda berada, balik lagi di Nusakrip Channel. Hari ini market lagi bearish. Bitcoin di 75.000 minus 8%. Lumayan jauh turunnya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat Bitcoin sekarang itu sudah bisa dibilang all time low-nya lah ya, setelah menyentuh all time high ya. Sekarang ini udah harga terendahnya dari harga tertingginya di bulan Januari ya. Jadi sejak bulan Januari 2025 inilah harga terendah terbarunya di 75.000. Nah, begitu juga dengan P-Network, hari ini juga harga terendahnya. Jadi buat teman-teman yang ingin beli P-Network sekarang ya, itu dapat harga yang benar-benar spesial. Ya, dapat harga di $0,5. 2 hari kemarin itu sempat di 0,4 ya. Yang sempat beli di 0,4 artinya udah cuan. Ya, sekitar 10%. Sekitar 16% saat ini ya. Nah, yang beli hari ini tentu saja itu masih murah banget karena teman-teman bisa lihat chartnya ya. Ketika nanti memang beneran P-Network ini bisa ke $3 di bulan Juni ya, maka itu akan ada potensi keuntungan dari sekarang itu sekitar 6 kalinya ya, sekitar 6 kalinya. Jadi ini luar biasa banget buat teman-teman yang sabar dengan P-Network. Oke, sebelum kita bahas tentang P-Network lebih lanjut, buat teman-teman yang ingin beli P-Network, kamu bisa beli di Exchange Maxi karena masih ada promo 0 fee hari ini. Jadi buat teman-teman yang belum punya Exchange Maxi, daftar di link deskripsi video ini. Untuk downloadnya juga ada teman-teman di deskripsi video ini. Silahkan langsung daftar, gunakan email kamu untuk daftarnya. Setelah daftar, download aplikasinya juga. Ya, simple banget. Oke, kita akan bahas terkait dengan potensi P-Network. Nah, sebenarnya teman-teman ya, kenapa market kripto saat ini lagi merah membara? Ini adalah efek dari perang dagang yang disuarakan oleh Trump ya. Memang gara-gara perang dagang ini membuat orang jadi was-was, saham runtuh, IHSG juga runtuh ya. Kemudian juga disusul oleh cryptocurrency. Ini bukan hanya terpaku atau terfokus pada P-Network saja. Hampir semuanya ya, Bitcoin, altcoin itu semuanya lagi merah. Tapi ini belum fase bearish teman-teman ya, belum fase bearish ya. Bearish itu terjadi di tahun 2026 nanti. Jadi masih lama banget teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Jadi sebenarnya akibat perang dagang ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang mau sero, terutama altcoin seperti P-Network saat ini. Ketika perang dagang nanti sudah pulih ya, sudah mulai berkurang gitu ya. Nah, nanti itu market juga akan pulih sendiri ya. Mungkin kemungkinan 3 bulan lagi itu market crypto bisa pulih lagi. Ya, sebenarnya ini adalah sesuatu yang normal teman-teman dan bukan sesuatu yang ekstrim di crypto, kecuali nanti fase bearish di tahun 2026. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk P-Network ya, untuk hari ini itu kapitalisasi pasarnya di 3,8 miliar dolar, dan juga untuk volume 24 jam terakhir itu di 469 juta US dollar. Minus 57% ya, karena memang sepertinya kelihatan banyak yang volume sell-nya ya daripada volume buy-nya dalam 24 jam terakhir ini. Belum ada exchange crypto besar lainnya yang listing P-Network baru-baru ini sejak Open Network ya. Sejak Open Network di tanggal 14 Maret kemarin itu belum ada yang terlalu besar ya pergerakan dari P-Network. Tapi P-Network itu masih sangat mungkin pulih apabila nanti Bitcoin bisa comeback ya di bulan Juni. Kemudian juga ada big news dari P-Network di sebelum bulan Juni nanti bisa listing di exchange crypto, itu sangat menentukan sekali. Lanjut, apakah Binance akan mencantumkan atau melisting P-Network? Nah, kita bisa lihat di saat ini teman-teman, Binance salah satu raksasa di bidang pertukaran mata uang kripto sampai hari ini itu belum mendaftarkan P-Network.
Hal ini banyak membuat penggemar P-Network tidak sabar menunggu dan bertanya-tanya kapan. Apakah hal ini akan berubah ya? P-Network telah mendapatkan banyak pengikut dengan jutaan pengguna di seluruh dunia, sehingga antisipasi terhadap potensi listing Binance itu sangat terasa. Kemudian mengapa listingnya ini tertunda? Binance ini dia memiliki proses listing yang sangat spesifik dan ketat. Faktor penting dalam pengambilan keputusan mereka adalah kompatibilitas proyek dengan ekosistem mereka. Binance biasanya menunjukkan preferensi proyek yang didasarkan pada BNB Chain. Di sisi lain, P-Network beroperasi pada blockchain uniknya sendiri. Benar. Ya, jadi sebenarnya Binance itu memang dia lebih fokus pada project-project yang di BNB ya, project-project yang berdiri di jaringan Binance Smart Chain, teman-teman. Nah, sedangkan P-Network ini dia blockchain sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan project yang punya blockchain sendiri itu nggak listing di Binance, itu nggak nutup kemungkinan. Bisa saja apabila penggemarnya banyak ya, kemudian juga projectnya itu bagus. Nah, tentu saja P-Network ini masih butuh pembuktian bagi Binance. Nah, kita lihat lagi di sini teman-teman. Tokenomics adalah aspek utama. Binance perlu memastikan bahwa ekonomi token P-Network sehat dan selaras dengan standarnya. Ini mencakup faktor-faktor seperti bagaimana token didistribusikan, bagaimana inflasi dikelola, dan mekanisme apa yang ada dipertahankan di nilai token. Transparansi juga penting. Binance ingin memastikan bahwa P-Network transparansi dalam operasinya, rencana pengembangan, dan segala risiko potensial. Tanpa transparansi yang jelas akan sulit bagi Binance untuk menilai kelangsungan hidup project tersebut. Nah, inilah yang kita katakan dari kemarin-kemarin. P-Network ini ada masalah pada tokenomics dan transparansinya yang kurang. Ketika ini nanti dilengkapi oleh developer ya, maka DAM yang saat ini kita rasakan itu akan pulih ya, apabila nanti Binance sudah melisting P-Network yang diikuti dengan exchange-exchange besar seperti Kraken, Coinbase, dan lain-lain. Tentu saja hanya orang-orang yang sabar yang bisa menikmati P-Network nanti pump ke $3. Nah, kalian ketika P-Network masih merah seperti ini, kalian bisa terapkan strategi dollar cost average ya, DCA. Misalnya kamu kemarin beli $10 di harga P-Network $2, otomatis kan kamu lagi sangkut ya, karena kamu beli di $2 $10. Nah, kalau begitu strategi DCA itu kamu beli $10 lagi di harga $0,5 ya. Ketika kamu beli $10 di harga $0,5, artinya kamu dapat 20 ya, kamu dapat 20 koin. Sebelumnya kamu beli $10 di harga $2, kamu cuma dapat 5 koin. Sekarang kamu dapat 20 ya. Artinya rata-rata beli kamu itu tidak di $2 lagi, tapi sudah di bawah $2. Itulah yang disebut dollar cost average. Strategi yang bagus yang bisa kamu terapkan apabila kamu sangkut. Ya, tentu saja ketika kalian ingin beli project apapun itu termasuk P-Network, kalian harus riset terlebih dahulu apakah project tersebut bagus. Apabila menurut kamu P-Network ini bagus, kamu bisa langsung membelinya. Tapi kalau menurut kamu tidak bagus, kamu jangan belinya. Investasi kripto itu sangat berisiko dan volatil sekali. Video ini bukan ajakan Anda untuk membeli P-Network, hanya memberikan informasi saja untuk menambah wawasan Anda semuanya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe Nusa Kripto. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.